Salam sukses. Berita kali ini saya akan mencoba membahas prediksi pengamat mengenai nasib Ganjar dan Anies setelah hari ini dengan ditetapkannya Prabowo Gibran sebagai presiden oleh KPU RI. Menurut pengamat, nasib Ganjar kemungkinannya dalam kiprah politik akan berbeda dengan Anies. Karena ada isu yang beredar bahwa Anies sudah mendapat tawaran untuk maju di dalam Pilkada DKI Jakarta. Sementara Ganjar diprediksi akan seperti layangan putus yang tak tentu arahnya. Ini kata pengamat. Jadi prediksi nasib Ganjar atas kekalahan dalam Pilpres 2024 ini akan menjadi misteri karena belum ada kejelasan. Pada kesempatan yang berbeda, Ganjar dan Anies menjawab pertanyaan jurnalis soal langkah yang akan diambil setelah hari ini resmi kalah menjadi capres. Coba kita cek dulu videonya ya. Sekali lagi saya mohon bantuan kerjasama dari kita semua. Dunia sudah berubah. Paradigma sekarang ini sudah berubah dengan cepat. Kalau Indonesia ingin survive, kalau Indonesia ingin menjadi negara makmur, negara sejahtera, tidak ada lain seluruh unsur pimpinan, seluruh elit Indonesia harus bekerja sama. Marilah kita berani meninggalkan perbedaan-perbedaan kita. Mari kita berani mengatasi perasaan-perasaan kita. Tinggalkan sakit hati, tinggalkan tersinggung-tersinggungan. Tidak ada artinya hati tersinggung, hati sakit. Tidak ada artinya dibandingkan harapan dan tuntutan rakyat kita. Hanya dengan kita bersatu, bekerja sama, kita akan mencapai cita-cita yang diharapkan oleh bangsa kita. Kesempatan kepada PKB mengucapkan selamat secara langsung. Kalau kemarin kita mengucapkan selamat melalui media, melalui YouTube, hari ini alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang terpilih pada pemilu 2024 ini. Yang kedua, PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat, dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Kalau saya membaca Anies, ini kan sangat tergantung partai politik pengusungnya, terutama Nasdem dan PKS. Karena Anies tentu ke depan tidak bisa berdiri sendiri. Anies tidak bisa memutuskan kemana arah langkah politiknya ke depan. Karena apapun judulnya, setelah kalah Pilpres, seakan-akan daya bergen politik Anies ini kan tidak terlampau kuat secara signifikan. Saya dan Gus Muhaimin hadir bersama menemui pimpinan DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa amanah yang diembankan telah kami jalankan dengan sebaik-baiknya, dan tugas yang diembankan itu telah tuntas dengan Mahkamah Konstitusi menyampaikan putusannya kemarin. Itu yang saya baca.
Kenapa saya mengatakan bahwa Anies ini sangat tergantung Nasdem dan PKS khususnya? Karena dua partai inilah yang saya kira sejak awal cukup meminati Anies untuk diusung dan disorong menjadi kandidat presiden di 2024. Per hari ini tentu Nasdem dan PKS sudah melihat bagaimana faedah Anies ketika diusung maju Pilpres. Ternyata tidak terlampau memberikan keuntungan yang signifikan. PKS memang naik, tapi nggak banyak naiknya. Nasdem juga naik, tapi kan tidak berlipat ganda naiknya. Ini kan faedah-faedah yang dirasa tidak terlampau signifikan. Jadi kemarin sore sesudah putusan itu kami bersilaturahmi ke DPP Nasdem, ke DPP PKB, dan hari ini bersama-sama di PKS. Koalisi Perubahan telah berjuang bersama-sama, dan izinkan kami, saya dan Gus Muhaimin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diembankan dan terima kasih atas kerja luar biasa yang kemarin dilakukan sama-sama bersama dengan seluruh kader PKS selama perjuangan kemarin. Oleh karena itu bagi saya, kemana langkah Anies ke depan? Ya hanya Anies yang bisa menentukan. Karena kekuatan politik Anies bagi Nasdem sudah bisa ditakar. Kekuatan politik Anies oleh PKS sudah bisa ditakar. Satu-satunya yang paling mungkin bisa dibaca, Anies sangat mungkin disorong kembali untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Ini tentu untuk merawat stamina politik Anies supaya terus menjadi pejabat publik, supaya terus mendapatkan panggung, merawat bagaimana kekuatan politik Anies di 5 tahun yang akan datang itu tetap terjaga dan mendapatkan proporsi dari pendukungnya yang per hari ini ya relatif masih agak solid. Cuman kan pertanyaannya, apa mungkin Anies mau? Ini kan semacam menurunkan level kelas politik Anies yang dari nasional calon presiden tiba-tiba harus kembali ke Jakarta yang saya kira grade-nya itu di bawah kontestasi nasional. Kemudian terkait dengan tadi, kita sudah sama-sama memahami dengan masuknya Pak Anies Rashid Baswedan sebagai capres pada 2024, saya kira beliau ini sudah menjadi tokoh nasional. Jadi jangan kemudian didegradasi kembali sebagai tokoh daerah, ya. Jadi sangat sayang, ya, kita akan terus berusaha untuk menjadikan Pak Anies ini sebagai tokoh nasional. Nah, oleh karena itu mungkin ke depan, kalau kemarin kami sudah berusaha mengusung Pak Anies dan bekerja sekuat tenaga untuk memenangkan Pak Anies menjadi capres, saya kira di pilkada ini saatnya lah Pak Anies mendukung kader PKS untuk maju di DKI. Dan maju di Jakarta belum tentu juga bisa menang. Karena begitu banyak nama-nama besar yang saya kira akan siap menghadang seperti Ridwan Kamil. Apapun judulnya, Ridwan Kamil itu populer di Jakarta. Elektabilitas dan popularitasnya itu kan 11-12 dengan Anies Baswedan. Tentu ketika disokong dengan mesin-mesin partai yang solid, terutama partai pendukung nomor 2 misalnya, kalau betul Ridwan Kamil disorongkan di Jakarta, tentu bukan ancaman yang main-main bagi Anies Baswedan kalau Anies ingin maju kembali di Jakarta. Tapi overall bagi saya, Anies kalau bicara tentang pejabat publik, itu sangat tergantung bagaimana karpet merah yang disediakan oleh PKS dan Nasdem. Tanpa itu semua, sulit bagi Anies ya, saya membayangkan untuk mendapatkan panggung politik di masa yang akan datang. Kan namanya mengerucut, ya pastilah Ahmad Sahroni, ya pastilah Dawibi Andrino, ya bisa jadi Anies Baswedan sendiri. Ya kalah komunikasi sudah. Nanti kita cek ombak sama Mas Anies. Mas Anies 18 Maret itu Pak Surya menyampaikan, politik ini kan kartu nggak boleh mati ya. Ya kalau Bung Anies mau maju pilkada, monggo. Mungkin tanpa itu semua ya Anies harus berpikir bagaimana terus merawat panggung politiknya ini. Mungkin bikin ormas, mungkin bikin organisasi, atau mungkin bisa menjadi bagian dari kader partai politik tertentu, khususnya Nasdem ataupun PKS. Karena kalau membayangkan Anies masuk kabinetnya Prabowo, rumit bagi saya, Bang. Nggak ada rumusnya. Inilah yang saya kira memang Anies sangat rumit sebenarnya dibayangkan. Karena per hari ini bukan kader partai. Jadi sekali Anies bicara, itu tidak bisa mewakili Nasdem. Ketika Anies protes, itu juga tidak bisa disebut mewakili PKS. Ya Anies hanya akan mewakili dirinya sendiri. Ini yang kemudian menurut saya, bagaimana Anies ke depan ya tentu Anies lah yang paling tahu. Dan tentu sangat tergantung bagaimana tawaran dari PKS dan Nasdem. Menyampaikan bahwa
amanah yang dititipkan sudah dijalankan dan hasilnya kita sudah lihat sama-sama. Kita hormati proses sampai tuntas dan sekarang mari kita kawal ke depan supaya transisi berjalan dengan baik dan harapannya demokrasi kita menjadi lebih baik lagi. Pak Anies tadi sempat diskusi soal langkah politik ke depannya nggak sih sama Gus Imin? Belum. Nanti kan kita pasti akan sering ketemu. Jadi masih ada banyak waktu. Sekarang kita fokus pada follow up dari hasil MK tadi. Pak, terkait keberlangsungan koalisi perubahan ke depannya, apakah tetap jalan bareng atau seperti apa nih Pak? Belum tahu. Belum ada pembahasan berarti ya Pak? Kalau untuk Pilpres kan sudah selesai ya. Kan koalisi kemarin dibangun untuk Pilpres. Pilpresnya sudah selesai. Kalau PKB dengan Anies ya pasca Pilpres ini sudah wassalam. Karena bagi PKB sudah tidak ada intensi apapun. Pilpres sudah usai, PKB sudah mendapatkan faedah elektoral karena mampu mengonsolidasi kekuatan politik Nahdliyin. Tapi pasca itu apa keuntungannya bagi PKB ketika terus bergandengan dengan Anies? Tidak ada. Oleh karena itu ya ini adalah kepentingan yang menurut saya sebentar lagi akan bubar jalan. Karena PKB juga akan fokus untuk bicara tentang soal kemungkinan menyusun kekuatan politik mereka menghadapi pilkada serentak nasional yang akan digelar pada tanggal sekitar di pertengahan bulan November. Dan itu persiapannya harus dipikirkan sekarang. Jadi itulah yang saya membayangkan Bang, soal masa depan Anies bagi saya rumit. Ya tergantung Anies sendiri dan tergantung kalau ada partai yang minat untuk terus mengusung Anies ya. Karena ya per hari ini Anies ini ibarat pemain bola yang bebas transfer, tidak ada yang berhak mengklaim Anies. Dan Anies bisa suka-suka, boleh berpartai boleh, tak berpartai juga boleh. Tapi praktis setelah putusan MK ini tentu Anies kaki politiknya itu ya seakan-akan sudah tak sekokoh dulu lagi. Basis politiknya tentu mulai tercerai-berai karena basis dukungan politiknya dulu kan berbasiskan dukungan partai dan partai tentu sudah mulai bersiap menghadapi pilkada secara serentak nasional. Mas Ganjar, jadi sekarang aktivitasnya lebih banyak politik atau sosial nih? Saya manusia politik, makhluk politik ya. Saya nggak bisa lepas dari itu. Karena politik itu kehidupan. Apa sih Mbak yang nggak politik Mbak? Kalau misalnya ini, saya mengajak Anda berandai-andai ini. Diajak masuk dalam kabinet oleh Pak Prabowo misalnya? Ya, dan saya katakan tidak. Saya mencoba untuk konsisten karena dalam demokratisasi dan sikap politik, saya harus menunjukkan kepada publik. Bukan berarti kemudian saya benci, bukan berarti kemudian saya antipati, tidak. Saya memberikan penghormatan kepada siapapun untuk yang menang. Kami yang menang, kami juga akan menentukan sendiri. Artinya PDIP memang akan mengambil langkah sebagai oposisi nantinya ya? Kita serahkan kepada Ketua Umum. Kalau membaca anatomi dan struktur kekuatan politik di PDIP, bagi saya sederhana Bang. Ini sangat tergantung bagaimana Megawati Soekarno Putri. Kalau ada penugasan kepada Ganjar, dimanapun posisinya, saya kira Ganjar akan tegak lurus dan sami'nah fatona. Kalau Ganjar misalnya, siapa tahu, kalau misalnya menjadi bagian dari koalisi pemerintah, diusulkan jadi menteri, ya tidak boleh tidak. Itu sebagai bentuk kualitas harus ikut. Meski per hari ini, saya termasuk yang sulit membayangkan PDIP itu akan berkoalisi dengan Prabowo Subianto ya. Sekalipun PDIP ini mengklaim punya hubungan baik dengan Prabowo, mengklaim punya hubungan baik dengan Gerindra, saya kira itu tidak akan automatically, karena bukan perkara gampang ya, menyatukan dua kekuatan politik yang cukup besar yang kurang lebih sekitar 15 tahun saling berhadapan-hadapan. Sebagai bangsa pejuang, kita kan punya suatu prinsip. Jadi pada saat mau saya klarifikasi juga bahwa video yang beredar tentang pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi pada saat Lebaran itu sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan. Kami menjadi benteng demokrasi. Sehingga pertemuan hanya dilakukan terhadap orang-orang yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Apalagi misalnya kita tahu ada barrier di situ yang bisa menghalangi. Soal koalisi PDIP dengan Gerindra, soal koalisi Megawati dengan Prabowo, ya Jokowi. Itulah yang saya sering sebutkan. Jokowi, kemudian Prabowo Subianto, Megawati. Ini kan ibarat cinta segitiga yang rumit. Karena kalau kita membaca kecenderungan publik secara umum ya, ketika PDIP mengatakan tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo, mestinya pertemuan itu segera bisa diwujudkan. Nunggu apa lagi? Halal bihalal, waktunya sudah.
Ini sudah bulan Syawal, sudah Idul Fitri, sudah. Kalau memang sudah sama-sama cocok, tidak ada pembatas yang tebal, mestinya pertemuan kedua tokoh ini bisa segera diwujudkan. Cuman saya menduga ada kesan gitu ya bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini kan mensyaratkan soal bagaimana Jokowi dengan PDIP. Nah, ini yang agak rumit. Makanya saya bilang tadi kemungkinan terjadi cinta segitiga itu di situ. Kalau misalnya Prabowo tiba-tiba bertemu dengan Megawati, pasti publik beranggapan, wah Jokowi ini sudah ditinggalkan nih sama Prabowo Subianto dan lebih memilih Jokowi dan lebih memilih Megawati. Kan begitu perasaan publik kan. Dan pada saat yang bersamaan, kalau per hari ini misalnya Prabowo tidak kunjung bertemu dengan Megawati, publik meyakini sepertinya Prabowo sedang menjaga perasaannya Pak Jokowi juga gitu ya, untuk tidak bertemu dengan Mega, mengingat per hari ini Megawati pun belum mau menerima Jokowi untuk bertemu. Ini yang saya kira between rock and hard place, Bang, cukup dilematis. Nah, itulah jawaban Ganjar dan Anies saat ditanya oleh para jurnalis mengenai langkah yang akan diambil setelah hari ini resmi kalah jadi capres atas pengumuman resmi dari KPU, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka resmi ditetapkan menjadi Presiden RI dan calon Wakil Presiden RI. Saat ditanya oleh jurnalis, Anies mengatakan masih belum bisa menjawab langkah selanjutnya karena saat ini masih fokus pada penyelesaian koalisi perubahan. Termasuk hari ini Anies datang untuk meresmikan pembubaran atas koalisi perubahan di DPP PKB. Jadi dari mulai sekarang Nasdem dan PKB sudah resmi bubar jalan dengan dibubarkannya koalisi perubahan. Oleh karena itu nantinya masing-masing partai sudah bebas untuk menentukan sikapnya, apakah akan berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Hal ini berbeda jawaban dengan Ganjar Pranowo saat ditanya jurnalis. Ganjar mengatakan bahwa Ganjar adalah manusia atau makhluk politik dan Ganjar tidak bisa lepas dari politik. Dan Ganjar juga mengatakan tidak akan mau untuk bergabung di dalam pemerintahan walaupun seandainya ada penawaran untuk diminta bergabung di dalam pemerintahan. Menurut Ganjar alasannya sangat sederhana, adalah akan mencoba untuk konsisten dari langkahnya untuk menuju demokratisasi dan sikap politik yang harus ditunjukkan kepada publik dengan memberikan penghormatan pada para pendukung-pendukungnya. Dan soal PDIP nantinya akan mengambil langkah koalisi atau tidak, itu Ganjar mengatakan bahwa keputusan itu diserahkan sepenuhnya kepada partai. Jadi yang bisa saya simpulkan adalah bahwa langkah Anies dan Ganjar setelah kalah dalam Pilpres 2024 itu juga kemungkinan besarnya akan menempuh jalan politik yang berbeda-beda, seperti jawaban Ganjar dan Anies dalam video ini. Tapi apapun jawaban Ganjar dan Anies, menurut saya tentunya tidak bisa dipastikan seperti apa yang dikatakan, karena politik itu memang kita lihat selalu dinamis, berubah-ubah. Nah, demikianlah kutipan dari isi video ini. Terima kasih dan salam sukses.